Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham ya 17 April 2026 ya. Oke, sebentar kita ngopi dulu nih Kak ya sebelum kita lanjut. Oke, langsung aja deh kita mulai ya. Nah, jadi begini teman-teman ya. Untuk saham ASA FKTR nih ya, sebentar deh kita cek dulu ya. FKTR, lalu saham apa lagi nih? Saham padi nih, sebentar nih teman-teman ya. Saham padi, nah ya, padi BNBR sama BBNI. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Dia ini semuanya bergerak di dalam kondisi sideways tuh, teman-teman ya. Jadi ini semua bergerak di dalam kondisi sideways nih ya. Jadi untuk ASA, FKTR, padi, BNBR, BBNI, dia ini sedang bergerak di dalam kondisi sideways nih ya. Nah, jadi kalau yang tanya nih teman-teman ya, cara masuk paling aman di dalam kondisi sideways seperti ini bagaimana ya? Kalian harus menunggu pattern seperti ini. Kalau kalian tanya ya, cara masuk yang paling aman seperti apa? Kalian harus menunggu pattern seperti ini. Ingat sekali lagi, sideways ini adalah fase penentu yang dimana kalau dia jebolnya ke bawah, dia akan bergerak di dalam trend bearish, dan kalau dia jebolnya ke atas, dia akan bergerak di dalam trend bullish. Permasalahan di sini adalah kalian tidak tahu nih ya, dia jebolnya ke bawah atau ke atas, kalian nggak tahu. Dan maka dari itu, kalian harus menunggu pattern seperti ini terbentuk. Nah, kalau sudah terbentuk pattern seperti ini, artinya strukturnya sudah mulai jelas, pergerakan harga sudah mulai jelas, dan dapat dipastikan arahnya akan bergerak bullish atau naik apabila dia sudah terbentuk pattern seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalkan ya kalian main klik di sini aja tanpa menggunakan stop loss, harganya turun, dia jebol area supportnya, ini yang bahaya. Kalian bisa diseret terus makin bawah, nggak pakai stop loss, pakai margin, kalian buang-buang duit lagi ya. Nah jadi kalau misalkan nih ya kalian rasa, wah saya nunggu pattern seperti ini kelamaan bang, saya orangnya nggak sabaran nih dan lain sebagainya misalkan ya, boleh nggak saya masuk di tengah-tengah nih ya? Ini berlaku untuk semua nih ya, untuk FKTR, padi, BNBR, BBNI, karena semua trennya sideways ya. Jadi ini berlaku untuk semuanya nih ya. Untuk saya ulangi lagi nih, untuk ASA, FKTR, padi, BNBR, dan BBNI semuanya sideways ya. Jadi kalau kalian rasa nih nunggu pattern seperti ini kelamaan, boleh nggak saya masuk di tengah-tengah harga? Boleh, dengan catatan pakai stop lossnya ya. Boleh nggak saya masuk di bawah harga nih misalkan ya, seperti BBNI kan lagi di bawah harga nih ya, lagi di bawah harga nih. Boleh nggak saya masuk di bawah harga? Boleh ya, dengan catatan pakai stop lossnya ya. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss ya, dia jebol nih ya area supportnya, nah ini bahaya, lu bisa diseret terus makin bawah, nggak pakai stop loss, pakai margin. Nah ya, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk ya, entah itu di ujung-ujung harga, di bawah harga, atau di tengah-tengah harga, pakai stop lossnya yang ketat ya. Kalau dia jebolnya ke bawah, dia akan bergerak di dalam trend bearish. Ingat, sideways ini adalah fase penentu ya. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu ya untuk saham ASA, FKTR, padi, BNBR, BBNI, sama aja trennya ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham TPIA ya. Kita langsung mulai aja ke saham TPIA. Nah oke, nah untuk saham TPIA sebenarnya udah kita jelasin juga nih Kak ya. Kalau kalian sering nonton live saya nih ya, jadi nih dia ini akan turun nih sampai ke garis merah ini. Nah sebenarnya udah kena nih garis merahnya ya. Nah tapi apapun itu, saham TPIA ini masih bergerak di dalam trend bearish loh temen ya. Jadi selagi garis kuningnya tidak dijebol ke atas nih teman ya, tidak dijebol ke atas, nah seperti ini, nah trend bearishnya masih valid, kecuali ini nanti ini ketika bursa buka dia dijebol ke atas, nah itu udah beda lagi deh ya, udah beda lagi. Nah tapi selagi garis kuningnya tidak dijebol ya, trend bearishnya masih valid ya. Dan kalau kalian sudah entry di ujung-ujung harga, nah ini besar nih kemungkinan kalian akan diseret lagi ke bawah. Sampai mana ya? Kemungkinan besar dia akan mengejar area supportnya. Supportnya di mana? Ada di sini ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya ya. Kalau kalian ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu ya. Ingat sekali lagi, jangan pernah masuk ketika harganya itu sedang mengarah ke area support ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham kaki nih teman ya. Oke, untuk saham kaki, nah jadi kalian perhatikan baik-baik nih ya. Saham kaki ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, di weekly time frame-nya dia ini masih ada potensi kenaikan sampai ke area tersebut. Nah tapi setelah kita compare ke daily time frame, kalian ini telat teman ya. Seharusnya kalau kalian sering nonton live saya, ada base seperti ini ya, dia jebol nih teman, dia jebol dikit aja lalu disertai oleh volume menguat. Nah lu aktifin volume ya, agresif. Nah seharusnya lu udah bisa masuk teman ya. Seharusnya lu udah bisa masuk. Nah kalau udah seperti ini, wah udah ketinggalan sih temen ya, udah ketinggalan. Nah ada dua cara nih sebenarnya kalau lu mau masuk nih, ada dua cara ya. Jadi targetnya ini sebenarnya masih ada di sini. Nah tapi kalau lu trade nggak bisa nih, lu main asal klik aja ya. Nanti yang ada lu malah bisa diseret ke bawah ya. Nah jadi bagaimana cara entry-nya?
Yang pertama nih ya, kalau lu takut kehilangan momentum, takut ketinggalan momentum, satu-satunya cara apa? Spekulasi. Satu-satunya cara ya, spekulasi. Kalau lu takut nih harga tiba-tiba langsung naik ke sini, spekulasi ya, tapi ingat resikonya tinggi loh ya. Atau nih kalau kalian mau mencari yang aman-aman saja, misalkan harga naik ya biarkan saja dulu dia naik, nanti ketika dia retest atau koreksi kalian bisa ambil di sini ya. Nah ya, jadi tenang aja, retest mah dan koreksi mah pasti ada ya. Tapi naiknya ini entah itu naiknya sampai sini atau naiknya sampai sini, koreksi mah itu pasti ada teman-teman ya. Tapi kenaikannya ini kita nggak tahu nih, dia naik sampai sini dulu ya, turun dulu, atau naik sini dulu nih baru turun. Nah itu kita belum tahu tuh teman ya. Jadi kalian bisa manfaatkan nih, dia retestnya baru kalian ambil ya, dan harga akan bergerak naik ya. Nah tapi kalau dia retestnya agak sini ya nggak apa-apa teman ya, tetap aja kalian tunggu dia retest dan masuk, tetap arahnya tetap bullish teman ya. Untuk saham kaki ini arahnya tetap bullish ya. Nanti kita update lagi deh. Ini untuk target sementara ada di sini nih ya. Ini ada rasio 1272% yang kita dapat dari Fibonacci ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian takut kehilangan momentum, takut dia langsung naik ke atas ya lu spekulasi, tapi ingat resikonya tinggi. Tapi kalau lu mencari aman, lu bisa tunggu dia retest atau pullbacknya baru lu bisa masuk. Oke, kita lanjut lagi. Untuk saham BKSL nih teman-teman ya. Oke, nah untuk saham BKSL juga nih kalau kita perhatikan ya, ini garis trennya yang ada di weekly time frame ya, ada di time frame besarnya ya. Dan ini sudah patah nih garis trennya ya. Artinya apa? Artinya tren bullishnya udah nggak valid, dan sekarang dia sudah mulai bergerak di dalam awal permulaan daripada tren bearish untuk saham BKSL ya. Nah, target turunnya sampai mana Bang? Nah, ini kita bisa lihat aja nih. Contoh di sini ada unfill order nih ya. Nah, ini besar kemungkinan nih Kak ya, dia akan turun sampai ke area tersebut. Nah, nanti kalau dia sudah turun nih sampai ke area tersebut, teman ya, dia lanjut turun atau dia berbalik arah, nanti kita update lagi deh ya. Jadi pada intinya ingat sekali lagi, jangan pernah masuk ketika harganya itu sedang mengarah ke area support. Nah, ini untuk sampai KSL, harganya ini sedang mengarah ke area support. Nah, lu jangan coba-coba masuk. Kalau lu masuk-masuk, lu buang-buang duit, teman ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian ada rencana mau masuk, jangan masuk ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham cuan. Oke, sebentar nih, teman-teman, kita ngopi dulu nih ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, untuk saham cuan. Nah, ini kalian perhatikan baik-baik. Dia ini sudah mulai jebol daripada garis kuningnya. Artinya apa? Artinya dia ini sudah mulai transisi ya, daripada tren bearish menuju tren bullish. Nah, tapi di sini entry-nya bagaimana nih ya? Kalau saya mau entry di saham cuan ini, saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harga. Lebih baik saya tunggu dia koreksi. Nah, misalkan nih ya, dia koreksi nih Kak, udah jalan sedikit nih ya. Udah jalan sedikit nih, dan kalian mau tahu nih ketika dia koreksi, koreksinya sampai mana? Bisa kalian tarik pakai Fibonacci dari atas ke bawah. Nanti bisa kalian tandain ya di rasio 0,5 dan 61,8%. Nah, kalau lu perhatikan juga nih di rasio tersebut temen ya, ada yang namanya unfill order nih ya, unfill order nih ya, yang sudah kita bahas di video kelima tentang 5 area penting ya. Unfill order ini apa? Area dimension. Nah, ini antara rasio Fibonacci bergabung dengan unfill order. Nah, ini disebut sebagai confluence. Nah, confluence ini apa? Gabungan dari beberapa konfirmasi. Nah, jadi kalau saya mau masuk di saham cuan ya, saya harus tunggu dulu harganya ini masuk dalam area tersebut, saya baru masuk. Saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harganya ya. Karena apa? Karena besar kemungkinan lu bisa diseret ke bawah. Ingat sekali lagi, ketika harga naik nggak mungkin selama dia naik, pasti akan ada yang namanya koreksi. Coba deh lu liatin ya. Dan begitu juga sebaliknya nih, lu lihat ya. Ketika harga turun, nggak mungkin selama turun, pasti akan ada koreksi, kenaikan sementara nih ya. Kalau bullish, kalau bearish teman ya, sorry ya, kalau bearish ini kenaikan sementara koreksinya. Kalau bullish koreksinya ini penurunan sementara, itu pasti akan ada. Jadi ketika harga turun tidak turun selamanya, ketika harga naik tidak naik selamanya, pasti akan ada yang namanya koreksinya ini ya. Jadi kalau sudah terlanjur masuk di ujung-ujung harga ya pakai stop lossnya. Kalau kan ada rencana masuk, lebih baik tunggu dia koreksi, itu jauh lebih aman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Inet. Oke, nah untuk saham Inet nih kalian perhatikan baik-baik. Oke, nah jadi di sini nih dia memang bergerak dalam trend bearish. Ini jelas sekali nih, teman ya. Dia ini coba nih kita perhatikan. Oke, sudah mulai transisi nih. Nah, sudah mulai transisi nih ya, daripada trend bearish menuju trend bullish. Nah, jadi cara masuknya bagaimana? Nah, ini gampang aja, teman ya. Di sini nih ada base nih ya, base nih. Nah, sebenarnya kalau ada base seperti ini sih kita lupakan dulu deh masalah trend ya. Jadi pada intinya juga nih kalau kita berbicara trend, dia juga sudah mulai transisi sebenarnya untuk saham Inet. Nah, sekarang kalau kalian mau entry bagaimana? Tunggu dia retest Kak ya. Nah, ini base nih. Base ini apa? Ini adalah pertukaran supply dan demand. Nah, ini bisa kita sebut juga sebagai area demand zone. Nah, jadi kalau kalian mau masuk, lebih baik tunggu dia retest ke dalam area tersebut ya. Nah, nanti kalau dia sudah retest, perhatikan stokastiknya bagaimana, konfirmasi harganya baru kalian bisa entry dan harga akan bergerak naik. Targetnya bagaimana? Setting di resistance terdekatnya dulu nih. Ini resistance nih ya. Ini resisten nih ya. Jangan langsung setting di ujung-ujung harga, jangan ya. Jadi setting resisten terdekatnya dulu, dan stop lossnya bisa di bawah candle reversalnya atau bisa di bawah base tersebut. Nah ya, itu bisa kalian sesuaikan aja deh ya. Jadi inti jangan pernah masuk di ujung-ujung harga, bahaya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi untuk saham Kija nih. Nah, untuk saham Kija nih kalian perhatikan, dia ini sedang membuat base. Nah,
sebenarnya kalau ada base seperti ini nih di saham apapun deh, kalian perhatikan deh ya, kalau dia meledaknya kencang pasti diawali dengan base ya. Nah tapi inget lu nih, coba nih contoh nih ini ya, lu perhatikan ini kan base nih awalnya ini ya, tapi kalau dia meledak langsung kencang. Nah ini juga base nih sebenarnya nih ya, base kalau dia meledak langsung kencang. Nah tapi perlu lu perhatikan ya, nah ini base juga nih ya, base dia meledaknya juga akan kencang. Tapi lu perhatikan base ini kalau dia meledaknya ke atas emang kencang, dan begitu juga sebaliknya nih, coba lu lihat ya, kalau dia jebolnya ke bawah, jebolnya juga akan kenceng. Nah jadi bagaimana? Nah ya, cara masuknya nih sebenarnya ada dua sih temen ya. Nah ini kalau kita perhatikan nih karakter marketnya nih, oke, dia sekali jebol nih langsung lari nih. Kalau kita perhatikan karakter marketnya ya, dia jebol langsung lari, dia jebol langsung lari, dia jebol langsung lari. Nah jadi ya, kalau lu nggak mau tahu ketinggalan momentumnya, dia jebol, nah lu butuh bantuan nih indikator volume nih ya, indikator volume dia jebol lalu disertai oleh volume yang menguat. Nah lu itu bisa spekulasi tuh ya, stop lossnya tetap pakai stop loss. Ingat sekali lagi ya, pakai stop loss ya, stop lossnya di bawah base nya nih ya, nanti dia jebol disertai oleh volume yang menguat, lu bisa masuk ya. Karena ingat sekali lagi, meskipun dia jebol bukan berarti dia langsung lari loh. Ada potensi yang namanya false break. False break itu apa? Dia memang jebol nih misalkan ke atas ya, candlenya tutup satu berwarna hijau misalkan nih ya, lalu candle selanjutnya bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Nah itulah yang disebut false break ya, penembusan palsu. Nah itu ada resiko itu ya. Jadi kalau kalian mau masuk seperti itu ya nggak apa-apa ya, memang seperti itu temen ya kalau kita perhatikan nih karakternya. Tapi ingat tetap pasang stop lossnya ya. Contoh nih, kalau ini nih pakai stop lossnya di bawah candlenya ya, ini di bawah candlenya ya, ini di bawah base nya. Jadi pasang stop lossnya ya. Jadi jangan ngeliat enaknya doang, wah ini meledak ke atas sih langsung lari kencang, iya. Tapi kalau dia meledaknya ke bawah nih, lo lihat nih ya, turunnya juga drastis. Itu base itu adalah pertukaran supply dan demand ya. Jadi kalian harus lebih berhati-hati ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PTRO nih. Oke, nah untuk saham PTRO juga sama nih kak, dia ini sudah mulai transisi nih ya. Sebenarnya udah kita bahas juga nih kak jauh-jauh hari ya. Dia ini sudah mulai transisi di time frame besarnya. Karena apa? Karena garis kuningnya sudah dijebol ke bawah. Kalau garis kuningnya sudah dijebol ke bawah, artinya trennya sudah mulai berubah ya. Dan dia sekarang tidak bergerak di dalam tren bullish. Sekarang dia sudah mulai bergerak di dalam awal permulaan daripada tren bearish. Nah turunnya sampai mana? Nah untuk sementara turunnya bisa sampai sini. Karena apa? Karena di sini adalah area dimension. Nah ini kenapa bang area tersebut ya? Ini adalah cluster Fibonacci yang kita ukur pakai Fibonacci. Caranya bagaimana bang? Lihat di kelas digital ya. Fibonacci untuk entry, Fibonacci untuk take profit, itu udah saya jelasin semua kak ya. Semuanya di situ, nggak ada yang saya tutupin, nggak ada yang saya umpetin ya. Jadi untuk saham PTRO juga ya, kalau kalian ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop loss ya, karena lumayan juga nih kalau dia turun sampai sini nih teman-teman ya. Nah ya 20%-an lumayan juga ya. Jadi pakai stop loss ya kalau sudah terlanjur masuk. Oke teman-teman ya, kira-kira untuk trading plan hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Dan kita akan lanjut di trading plan selanjutnya. Jadi buat kalian yang mau di request lagi juga nggak apa-apa, tulis aja teman-teman. Kalau kalian mau tahu update-nya lagi juga nggak apa-apa, tulis aja teman-teman ya. Oke deh teman-teman ya, saya Ridho Sia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga kalian sehat selalu teman ya, rezekinya lancar selalu ya.